Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani Nukman dengan NIM 230404501023, program studi bimbingan dan konseling. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris. Hobbes terkenal karena bukunya pada tahun 1651 yang berjudul Leviathan, yang di dalamnya ia menguraikan bentuk teori kontrak sosial yang berpengaruh. Selain filsafat politik, Hobbes berkontribusi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan lain yang beragam, antara lain sejarah, teori hukum, geometri, teologi, etika, dan filsafat secara umum. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat politik modern. Pengalamannya pada masa pergolakan di Inggris mempengaruhi pemikirannya, yang dituangkan dalam The Element of Law, The Sieve, dan karyanya yang paling terkenal Leviathan. Biografi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir pada 5 April 1588 di Westport, sekarang merupakan bagian dari Malmesbury di Wiltshire, Inggris, dan meninggal 4 Desember 1679 di Harwich Hall, Derbyshire. Ayahnya adalah seorang pendeta di Westport. Dia bermasalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan ketiga anaknya untuk dirawat oleh pamannya, seorang pedagang kaya di Malmesbury. Ketika ia berusia 4 tahun, Hobbes dikirim ke sekolah di Westport, kemudian ke sekolah swasta, dan akhirnya pada usia 15 tahun Thomas Hobbes bersekolah di Magdalen Hall di Oxford University. Ia mengambil gelar seni tradisional dan mengembangkan minatnya pada peta. Pada tahun 1608, Hobbes menjadi guru bagi William Cavendish, yang kemudian menjadi bangsawan Devonshire. Keluarga Cavendish menjadi pelindung Hobbes sepanjang hidupnya. Pada tahun 1610, Cavendish dan Hobbes melakukan perjalanan ke Eropa bersama-sama, mengunjungi Jerman, Prancis, dan Italia. Setelah Cavendish meninggal, Hobbes memperoleh posisi lain, namun kemudian menjadi guru bagi putra Cavendish. Selama tahun-tahun ini, ia melakukan perjalanan ke Eropa 2 kali lagi, bertemu dengan para pemikir terkemuka termasuk astronom Galileo Galilei dan filsuf René Descartes. Pemikiran Thomas Hobbes. Pertama, empirisme. Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek atau akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu, yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia, dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia. Dengan menyatakan yang benar hanyalah yang indrawi, Hobbes mendapat jaminan atas kebenaran. Yang kedua, materialisme. Hobbes adalah seorang materialisme. Ia meyakini bahwa manusia, termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan, terdiri dari materi. Meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya, Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. The state of nature, keadaan alami. Dalam keadaan alami, Hobbes menganggap antara manusia satu dengan lainnya adalah sama, baik secara kemampuan atau lainnya. Namun, kesetaraan ilmiah yang mengakibatkan timbulnya kekacauan sebab dengan adanya kesetaraan dalam kemampuan, timbullah kesetaraan harapan untuk mencapai akhir yang sama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan manusia menjadi musuh alami, sebab seluruh manusia mencari keuntungan, keamanan, atau reputasi yang membuat mereka saling menghancurkan satu sama lainnya. Sehingga keadaan ini menyebabkan manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya, Homo homini lupus, dan manusia akan berperang melawan semua, Bellium omnium contra omnes. Keadaan ini menurut Hobbes disebabkan ketiadaannya penguasa di masa itu. Meski tesis ini bukan berdasarkan penelitian empiris, namun secara kasat mata dapat dilihat dari pengalaman sehari-hari.
Yang keempat, teori kontrak sosial. Kontrak sosial adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian hak dan kebebasan mereka kepada otoritas negara yang berkuasa secara absolut demi mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, manusia dapat hidup dalam masyarakat yang teratur dan harmonis, tanpa harus saling bersaing atau berperang. Menurut Hobbes, pada dasarnya, dalam kondisi alami sebelum terbentuknya suatu negara dan kekuasaan superior, manusia cenderung bertindak sebebas mungkin dan berusaha mempertahankannya dengan cara menguasai orang lain. Kehendak untuk dapat mempertahankan kebebasan mereka pada dasarnya didorong oleh kehendak mereka untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada di bawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya. Setelah rakyatnya memberikan hak-haknya pada sang penguasa, rakyat tersebut tidak dapat lagi menarik hak tersebut apalagi mendapatkan hak tersebut kecuali sang penguasa memberikannya. Dengan kondisi yang demikian, rakyat akan tertib karena takut akan kekuasaan di luar kontrak yang dijalankan karena rakyat tidak dapat mengganggu-gugat. Kondisi inilah yang sebenarnya oleh Hobbes disebut sebagai kontrak sosial. Pemikiran Thomas Hobbes yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Salah satu pemikiran utamanya adalah pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang egois dan cenderung mencari kepentingan pribadi. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemikiran ini dapat menggambarkan pentingnya memahami motivasi dan kebutuhan individu ketika memberikan bimbingan dan konseling. Sebagai konselor, kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang unik, dan perlu memperhatikan hal ini dalam memberikan bimbingan dan konseling yang efektif. Selain itu, Hobbes juga mengemukakan konsep tentang kekuasaan dan otoritas. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemikiran ini dapat dihubungkan dengan peran konselor sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan panduan dan bimbingan kepada klien. Konselor memiliki tanggung jawab untuk membantu klien dalam menemukan solusi dan mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan klien.